Ekspansi besar-besaran yang dilakukan PO-PO besar dengan masuk ke kandang lawan. Kecenderungan ekonomi di masa yang akan datang akan memengaruhi PO-PO kecil dan PO-PO yang baru ingin berbenah yang dulunya pernah berjaya. Diperkirakan PO-PO besar akan mengakuisisi PO-PO kecil. Ekspansi besar-besaran yang dilakukan PO-PO besar dengan masuk ke kandang lawan yang sebelumnya hanya dihuni oleh PO-PO kecil akan berpengaruh buruk terhadap kemajuan PO-PO kecil tersebut. Mengapa demikian? Secara finansial, PO-PO kecil kalah telak dalam menerima tantangan dari PO-PO besar dalam hal tantangan bersaing. Armada bis yang disajikan oleh PO-PO besar tentunya menjadikan konsumen lebih selektif dalam hal memilih bus. Apalagi dari segi pelayanan dan kenyamanan, sudah pasti PO-PO besar lebih unggul. Nah, kembali lagi secara finansial, PO-PO kecil tak akan mampu meladeni tantangan PO-PO besar dalam hal adu gengsi armada maupun pelayanan yang dilakukan PO-PO besar. Nah, PO-PO kecil di sini mau tidak mau harus berbagi penghasilan dengan PO-PO pendatang yang lebih mapan. Inilah yang saya maksud dengan kata PO-PO besar akan mengakuisisi PO-PO kecil. Dalam arti lain akan menggeser keberadaan PO-PO kecil sedikit demi sedikit. Tapi inilah dunia bisnis. Hukum di mana yang kuat dialah yang bisa bertahan. Sehubungan dengan itu, kami akan membahas 5 perusahaan bus akap terkuat yang diperkirakan akan mendominasi pasar penumpang di Pulau Jawa. Artinya 2021 masih milik mereka. Perusahaan ini yang kami maksud adalah perusahaan bus yang sudah terbukti berani melayani trayek di luar daerahnya, atau istilah lainnya memberanikan diri bersaing di kandang lawan. Dan tentunya PO-PO ini memiliki armada-armada berkelas standar Euro dengan pelayanan terbaik. Inilah 5 perusahaan itu. Yang pertama adalah perusahaan otobus Sinar Jaya. Siapa yang tidak tahu perusahaan otobus Sinar Jaya? Perusahaan transportasi swasta yang berasal dari Cibitung, Bekasi, Jawa Barat. Ini adalah salah satu perusahaan otobus terbesar di Indonesia. Perusahaan ini pun menyediakan banyak varian kelas yang dapat dipilih sesuai kebutuhan konsumen. Mulai dari kelas ekonomi, kelas bisnis non-AC, kelas VIP, eksekutif, bahkan juga menyediakan kelas sleeper seat. Dan untuk masalah kualitas armadanya sudah tidak diragukan lagi. Secara finansial pun perusahaan ini boleh dikatakan mapan. Sehingga bermodal dengan armada yang mumpuni dengan pelayanan terbaiknya, PO ini berani bersaing buka trayek jauh di luar daerahnya. Bahkan daerah itu sendiri memiliki perusahaan-perusahaan bus pribumi yang bisa dikatakan perusahaan bonafit, seperti di daerah Yogyakarta, Solo, Wonogiri, dan bahkan akhir-akhir ini Bukalen, Surabaya, dan Madura, yang kesemuanya adalah bertujuan ke Jakarta dengan rute full tol Trans Jawa. Di saat pandemi seperti ini, perusahaan Sinar Jaya tetap eksis memperbanyak rute-rute baru. Ini menandakan bahwa perusahaan ini memiliki keuangan yang dibilang cukup mapan atau stabil. Jadi PO Sinar Jaya diperkirakan akan tetap meraih kejayaan di dunia transportasi di tanah Jawa di tahun ini 2021. Yang kedua adalah perusahaan otobus Gunung Harta. Gunung Harta, perusahaan asal Bali, adalah salah satu perusahaan otobus terbaik di Indonesia yang melayani berbagai rute di sekitar Jawa dan Bali.
sudah berdiri sejak lama sehingga kualitas pelayanan yang diberikan pun terjamin. Awalnya perusahaan otobus ini hanya melayani rute Bali saja, tetapi kini sudah menambah rute hampir seluruh di Pulau Jawa. Perusahaan yang banyak didominasi dengan armada-armada berbasis premium tidak diragukan lagi keberaniannya buka trayek di kandang lawan, seperti mulai dari Malang, Surabaya, Madura, Wonogiri, Solo, Jakarta, yang kesemuanya bertujuan Jabodetabek dan Bali. Bahkan akhir-akhir ini tersebar kabar akan ikut memeriahkan persaingan bergengsi di ranah Muria. Sebenarnya untuk Land Muria Denpasar sudah lama dibuka, tinggal tunggu yang Land Muria dengan tujuan Jakarta. Dengan mengandalkan armada standar Eropanya, perusahaan ini berani masuk di daerah lawan untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan pribumi. Kita tahu merintis di daerah lawan memerlukan strategi dan biaya operasional yang cukup banyak. Dilihat dari sepak terjangnya perusahaan ini, kita masukkan perusahaan otobus Gunung Harta, salah satu perusahaan yang akan bertahan di kerasnya persaingan transportasi bus di tanah Jawa di tahun ini. Selanjutnya adalah perusahaan otobus Agramas. Agramas merupakan salah satu perusahaan bus dengan jumlah keberangkatan terbanyak dari dan menuju Jakarta. Ini menjadi banyak pilihan berbagai lapisan masyarakat di Indonesia. Dengan tarif yang terjangkau, Anda dapat bepergian menuju dan dari ibu kota. PO Agramas sendiri memiliki 3 kelas bus yang siap melayani Anda, yakni kelas super double decker, kelas eksekutif, dan kelas VIP, dengan keunggulan masing-masing dan terdiri dari beberapa sesi-sesi berkelas. Debutnya diakap dengan trayek rute Wonogiri Jakarta, masih menjadi yang teratas dibanding para pesaing-pesaingnya. Sedangkan divisi Muria yang dirintis mulai tahun 2016 pun masih bertahan sampai sekarang. Bahkan akhir-akhir ini, grafik trayek rute Bojonegoro Jakarta menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Peremajaan armada pun dilakukan terus-menerus oleh PO ini. Karena itu, Agramas diperkirakan bisa bertahan di kerasnya persaingan dunia transportasi bus akap di Pulau Jawa di tahun ini. Berikutnya adalah perusahaan otobus Haryanto. PO Haryanto adalah salah satu perusahaan otobus antar kota, antar provinsi, dan pariwisata yang berbasis di Kota Kudus, Jawa Tengah. PO Haryanto adalah salah satu bus pelopor bagi PO-PO yang lain untuk ajakan merubah suasana dunia perpisahan, mulai dari pelayanan, ketepatan waktu yang cakep dan cepat, serta variasi dalam bus yang beragam, sehingga dapat membangkitkan gairah para konsumen untuk kembali menggunakan jasa transportasi darat lagi. Ekspansi rute besar-besaran yang dilakukan PO Haryanto saat ini dengan menyandang gelar salah satu perusahaan dengan pelayanan terbaik, PO Haryanto selalu memberanikan diri membuka rute-rute baru dan bersaing di luar daerahnya atau di kandang lawan. Alhasil, perusahaan ini sukses dan telah memiliki banyak jaringan trayek yang cukup luas di Pulau Jawa dan Madura. PO Haryanto sekarang ini sudah mempunyai banyak divisi, di antaranya yaitu divisi pariwisata, divisi Patas, divisi Muria, divisi Madura, di Solo Wonogiri, divisi Malang, dan yang terakhir ini buka divisi Hercules Pekalongan.
jumlah unit yang selalu terus bertambah dan dibalut dengan armada berstandar Euro, diperkirakan PO Haryanto adalah salah satu perusahaan yang akan tetap bertahan di kerasnya persaingan dunia bis di Indonesia saat ini, bahkan mungkin akan terus berkembang lagi di tahun-tahun kemudian. Selanjutnya yaitu perusahaan otobus Sudiro Tungga Jaya. Memang dikatakan PO ini baru melayani trayek reguler, tapi perusahaan ini jeli dalam melihat peluang. Dengan menerapkan strategi bus yang mengutamakan standarisasi pelayanan dan kenyamanan bagi penumpang, alhasil perusahaan ini menjadi salah satu kompetitor perusahaan transportasi berkelas atas. Salah satu kesuksesan STJ adalah keberaniannya berspekulasi melebarkan sayap dengan membuka rute-rute baru di luar wilayahnya, bersaing dengan menawarkan armada-armada premium yang berfasilitas memanjakan konsumen-konsumennya. Walaupun baru beberapa tahun beroperasi di trayek reguler, namun ternyata PO Sudiro Tungga Jaya ini sudah semakin banyak peminatnya dan melekat di hati para konsumennya. Kesuksesan itu menjadikan STJ sebagai PO pendatang baru yang disegani perusahaan otobus lainnya. Sekarang PO ini memiliki jumlah armada yang cukup banyak dan rata-rata dihuni dengan sasis-sasis premium. Dan diperkirakan perusahaan ini mampu meraih kejayaan pasar penumpang di tanah Jawa di tahun ini 2021.